Yang mengkafirkan orang tua Nabi adalah ahli kitab Wahabi. Sebagaimana saya pernah katakan bahwa umat Kristen itu ahli kitab dan Wahabi itu ahli kitab, sama-sama utusan Yahudi. Mereka sebagai kasta rendah, kasta goyim bagi Yahudi. Umat Kristen menggunakan ajaran Wahabi kaum teroris itu dalam menilai Islam. Ketahuilah musuh besar ahli kitab Wahabi adalah Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Maka dari itu umat Kristen, ahli kitab Wahabi dan Yahudi, dan ahli kitab Syiah umatnya Abdullah bin Sabak dan Ahmadiyah Lahore adalah yang paling utama akan ikut pada jajaran Asyamiri ad-Dajjal al-Masih Yesus Kristus al-Maut. Dan untuk hal itu kaum Zionis Illuminati telah mempersiapkan kehadirannya di puncak Gunung Habesi di tanah bergaram antara Mekah dan Madinah. Dia yang sebenarnya yang kalian tuhankan, yang mengajarkan sebagai penebusan dosa dan juru selamat. Dia dulu datang kepada Nabi Musa, lalu umat Nabi Musa dibelokkannya meninggalkan Nabi Musa dengan menyembah patung sapi. Kemudian dia pula yang menjelma menjadi Yuda, sebuah nama yang ia rancang untuk menjadikan pengikut Nabi Isa sebagai budak Yahudi. Dia datang kepada Nabi Isa sebagai murid yang ke-13. Suatu saat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah bahwa di antara murid sebanyak 13 itu ada yang akan mengkhianatinya, dan itu diceritakan di depan murid-muridnya. Sehingga mereka saling lihat kira-kira siapa yang akan berkhianat dan mengkhianati Nabi Isa. Benar saja hal itu terjadi. Tersebar cerita bahwa dakwah Nabi Isa diisukan untuk merebut kerajaan Herodus II, lalu dia membuat sayembara siapa saja yang mampu dan mau menunjukkan di mana keberadaan Nabi Isa maka akan dapat hadiah besar dari Raja Herodus II. Yaleng juga sebagai Rasul Paulus umatnya Asyamiri ad-Dajjal. Namun tak ada satupun yang tahu. Kemudian Yuda mendekati Raja Herodus yang telah terhasut oleh fitnahnya, mengatakan dialah yang tahu keberadaan Nabi Isa dan menunjukkan tempat Nabi Isa. Bukan main terkejutnya Nabi Isa hingga hampir tak sempat melarikan diri. Begitu Yuda, Syamiri, mendekat ke arah Nabi Isa dan bala tentara pasukan Raja Herodus semakin dekat. Tak ada waktu lagi untuk menyelamatkan diri, maka Allah mengutuk Yuda dengan wujudnya sama dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dan mampuslah Yuda di tangan bala tentara Herodus. Dia diseret, berlumuran darah. Dia telah berkali-kali memberitahukan bahwa dirinya bukan Nabi Isa, namun tak ada yang percaya karena wujudnya serupa dengan wujud Nabi Isa. Wujud asli Syamiri sebagai Yuda tak dikenali lagi. Itulah pula kehebatan Syamiri, mampu berubah wujud menjadi Yuda, kemudian saat mengkhianati Nabi Isa dirubah wujudnya oleh Allah. Dan siapa Yuda sebenarnya? Dia adalah Lucifer yang berwujud manusia. Setelah dinyatakan mati 3 hari dari tiang salib, dia kemudian hidup kembali. Dalam kurun waktu tertentu ia datang sebagai Rabi Yahudi dan mengajarkan ajaran baru kepada pengikut Nabi Isa selanjutnya.
Dia mendakwakan bahwa Yesus mati di tiang salib itu. Sebenarnya itulah Nabi Isa, putra Allah, sembahlah dia karena dia jelmaan Allah. Lalu umat Kristen mengimani yang disalib itu adalah Nabi Isa juga sebagai jelmaan Tuhan. Itulah yang disembah umat Kristen sampai saat ini. Mustinya kau tidak begitu penting, hai pengikut Kristus, mengurusi perbedaan Nabi Isa dari wanita suci sementara kau mengikuti fitnah Wahaber bahwa ibunda Nabi Muhammad adalah wanita kafir dan musyrik. Karena itu sudah jelas semuanya beriman dan soleha. Ibu bapak Nabi Muhammad adalah ahli Ka'bah, putra Ka'bah. Kenapa kalian mau saja dibodohi gospel menyembah Yesus dari firman Tuhan kun fayakun? Kami yakin akal kalian pun sebenarnya menolak menyembah Yesus. Sudah terlalu banyak para petinggi agama Kristen masuk Islam. Apa kalian kira mereka itu bodoh? Seperti Syekh Yusuf Estes yang diikuti ribuan umat Kristen Amerika dan Inggris serta lainnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok bisa bertahan di iman Kristen yang ajarannya kusut? Error dan tak masuk akal. Tuhan memiliki ibu, usianya terbatas dan bisa mati. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar bahwa kemuliaan atas nasab Nabi, tetap saja mereka kafirkan karena bagi Wahabi itu seluruh Nabi sebelum dia Abdul Wahab hadir sebagai Nabi dan Rasul adalah kafir dan musyrik tanpa kecuali. Seperti iman Yahudi bahwa semua manusia hina kecuali Bani Israel karena mereka anak Nabi Adam dan Hawa dari surga. Dan bertuhan kepada Luhfiar yang kata mereka menang debat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin Allah bisa dikalahkan iblis? Emangnya iblis yang ciptakan Allah? Ketahuilah yang disembah umat Nasrani itu juga Lucifer, tuhannya Yahudi yang jadi Yesus. Bukan Isa ibnu Maryam, camkan itu. Sekian dan terima kasih, agar ini semua dapat dijadikan renungan semua kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mari kita jaga keutuhan NKRI harga mati. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Terima kasih.